Cerita ini terjadi pada tahun 1274. Saat itu, Kubilai Khan memutuskan untuk menyerang Jepang. Namun, sebelum armadanya berhasil mendarat, badai besar datang dan menghancurkan semua kapal perangnya. 7 tahun kemudian, Khan mencoba lagi. Ketika armada kedua mencapai Teluk Hakata, sekelompok kecil samurai memutuskan berlayar di bawah kegelapan malam. Satu-satunya tujuan mereka adalah menghabisi musuh sebanyak mungkin, meskipun tahu mereka akan mati. Tapi tak disangka, badai topan yang sama datang lagi, menghancurkan armada musuh untuk kedua kalinya. Peristiwa alam yang menyelamatkan Jepang ini kemudian dikenal sebagai kamikaze atau angin dewa. Setelah badai berlalu, terlihatlah seorang samurai bernama Riku terdampar di pantai. Sepotong kayu menusuk di kakinya, membuatnya kesakitan. Dengan susah payah, Riku menyeret tubuhnya sambil menarik tali yang mengikat kayu tersebut. Di sana ia melihat mayat seorang bocah kecil, tetapi tiba-tiba ia menemukan sebuah pedang patah bergagang hijau di dekatnya. Riku lalu menguatkan tekad dan mencabut kayu dari kakinya. Riku mulai berjalan tertatih menyusuri pantai. Ketika malam tiba, ia pun beristirahat di sebuah gua. Tetapi tiba-tiba, anak kecil yang dilihatnya tadi muncul lagi dan memancingnya keluar. Riku mengejar sosok itu hingga tiba di sebuah hutan. Di sana ia melihat kedua anaknya yaitu Yoshi dan Kitaro sedang bermain. Ternyata semua itu hanyalah halusinasinya. Riku terbangun di pagi hari dan melihat istrinya Amiya menari di antara pepohonan. Riku kemudian berjalan kembali menuju pantai. Di sana ia melihat seseorang terbaring di bebatuan karang. Sendirian di pulau ini membuatnya hampir gila. Tawa ceria anak-anaknya dan bisikan lembut sang istri terus terbayang. Ia pun bersiap untuk melakukan harakiri. Tetapi ketika dia mendongak, ia melihat sebuah gunung menjulang tinggi diselimuti awan di kejauhan. Dia berpikir kalau gunung itu adalah tempat mati yang baik. Riku lalu memutuskan untuk bunuh diri di sana. Ia lalu membungkus pedang patahnya dengan kain, mengumpulkan balok-balok kayu, mengikatnya, dan memulai perjalanan panjang menuju gunung tersebut. Di tengah perjalanan, Riku beristirahat sambil menajamkan pedang patahnya. Pikirannya kembali menerawang ke masa lalu bersama keluarganya. Riku melihat sebuah batu dan terpikir untuk menulis puisi. Keesokan harinya, dari sisa pembakaran kayu ia membuat tinta. Ia bahkan menggunakan rambutnya dan sepotong bambu untuk membuat kuas. Riku meneruskan perjalanannya. Ia kembali mengangkut balok kayu yang sudah dihaluskan. Luka di kakinya perlahan menutup, dan pedang samurainya kini telah memendek menjadi sebuah kodachi. Ketika tiba di sebuah puncak, ia pun berhenti. Dengan peralatan seadanya, Riku membuat sebuah tori untuk pemujaan. Di hadapan tori itulah Riku kembali bersiap melakukan harakiri. Dalam keadaan setengah tersadar, Riku dibawa ke rumah para penduduk asli pulau itu. Penutup kepalanya dibuka. Riku mendapati dirinya ditahan di sebuah gua bersama dengan seorang pemuda dan pria yang kakinya buntung. Di sana ada Boar, anak dari kepala suku tersebut. Riku tidak bisa mengerti apa yang dikatakannya. Boar memberi Riku peringatan agar jangan pernah terpikir untuk melarikan diri, karena satu-satunya jalan keluar adalah melalui perutnya. Tak lama kemudian dari kejauhan terdengar jeritan seorang pria. Riku menyadari dirinya diikat dengan tali yang kuat. Ia mencoba memanggil pemuda yang ditahan bersamanya. Namun pemuda itu hanya diam saja. Tak lama kemudian dukun dari suku pedalaman itu masuk. Ia memberi makan para tawanan dan mengatakan kepada Riku agar jangan takut. Jika mereka ingin membunuhnya, ia pasti sudah mati. Sang dukun bahkan menyembuhkan lukanya Riku.
Tiba-tiba terlihat pemandangan menyeramkan. Salah satu anggota suku berusaha memotong kaki tawanan dengan alat pemukul. Hasilnya tentu saja berantakan. Sang dukun akhirnya mengambil kodachi milik Riku untuk memotong kaki tawanan itu dengan cepat. Merasa tidak puas, Boar lalu memotong salah satu lengan tawanan tersebut. Ternyata mereka adalah suku pemakan manusia. Sadisnya, mereka memakan bagian tubuh korban pelan-pelan, tetapi membiarkan korban tetap hidup agar dagingnya selalu segar. Korban yang sudah kehilangan semua anggota geraknya itu kemudian diberi bunga dan dipersiapkan untuk dikorbankan, menjadi santapan bagi seluruh anggota suku kanibal tersebut. Setelah itu tibalah giliran sang pemuda. Ia diberi ramuan dan nasibnya sama. Satu persatu anggota tubuhnya dipotong untuk menjadi sumber makanan. Menyaksikan kekejaman suku kanibal ini, iblis dalam diri Riku akhirnya bangkit. Sebenarnya Riku adalah seorang samurai yang telah membunuh banyak orang. Kematian istri serta anak-anaknya telah melepaskan kekejaman yang terpendam. Iblis di hatinya muncul berbicara kepadanya dalam wujud anak-anaknya. Mereka meminta 50 kepala dari suku kanibal ini sebagai balasan. Riku menyeringai menyeramkan. Ia berjanji akan mengambil 50 kepala anggota suku primitif itu. Tawa maniaknya terdengar gila. Riku berbicara dengan sosok yang tidak terlihat, membuat dua penjaga suku kanibal itu kebingungan. Riku berkeliling gua tempat ia dikurung. Ia melihat tumpukan tengkorak, yang kemungkinan besar adalah sisa-sisa korban suku kanibal ini. Sayup-sayup di kejauhan, Riku mendengar suara suku kanibal sedang berkumpul. Terlihat sang kepala suku mewariskan kedudukannya kepada anaknya Boar. Sang kepala suku memakaikan sebuah topeng, yang menandakan Boar telah resmi menjadi kepala suku yang baru. Suku itu kemudian mengorbankan sang pemuda yang ditahan bersama Riku. Di saat-saat terakhirnya, pemuda itu sempat melihat ke arah Riku yang berada di tebing atas. Upacara yang menjijikkan ini membuat nafsu membunuh Riku meningkat drastis. Ia bertekad untuk menghabisi suku tersebut. Sementara itu, salah satu anggota suku melihat ke gua tempat Riku ditawan dan terkejut melihat kekacauan di sana. Riku telah melarikan diri di tengah gelapnya malam. Boar, sang kepala suku yang baru, sangat murka melihat beberapa anggota sukunya sudah tewas. Bahkan kepala mereka disusun seperti sate oleh Riku. Ia segera memerintahkan semua anggotanya untuk mengejar Riku ke arah pantai. Dia berpikir bahwa Riku pasti akan melarikan diri. Namun perkiraannya meleset total. Riku tidak ada di pantai. Ketika para suku kanibal menyusuri hutan untuk mencari jejak Riku, mereka tidak menyadari bahwa Riku lah yang justru berencana membunuh mereka satu persatu. Dengan brutal Riku menghabisi mereka. Ia bahkan tersenyum menyeringai saat melihat korban-korban yang telah berjatuhan. Di sebuah padang ilalang, Riku menyergap sekelompok suku kanibal menggunakan panah. Mereka semua berjongkok bersembunyi. Sayangnya, kemunculan seekor reptil membuat salah satu dari mereka terkejut, sehingga keberadaan mereka terungkap semuanya. Melihat tidak ada peluang untuk menang, mereka pun memutuskan mundur. Di sebuah hutan yang dipenuhi kabut asap, sang dukun menemukan puisi yang ditulis Riku. Ia melihat bayangan seseorang dan segera menyuruh anak buahnya mengepung. Ternyata Riku sengaja memancing mereka ke lokasi tersebut. Ia membuat asap tebal dengan membakar daun basah. Sang dukun terheran-heran melihat taktik Riku dan memutuskan untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Boar melihat lagi puisi yang ditulis Riku. Ia menanyakan kepada sang dukun apakah sudah menemukan samurai itu. Sang dukun menjawab bahwa justru samurai itulah yang menemukan mereka. Ia menyebut Riku sebagai jelmaan iblis. Tiba-tiba asap tebal membumbung dari kejauhan. Ternyata perahu-perahu suku kanibal itu telah dibakar. Dan di sebuah karang terlihatlah Riku, sang samurai, telah lama berdiri menanti kedatangan mereka. Riku merasakan hatinya sangat tenang, bersiap menyongsong kematian sambil menantang musuh untuk menyerang. Pertarungan pun tidak terhindarkan lagi. Gelombang pertama musuh datang menyerang. Riku berhasil menghindari lemparan tombak dan dia membalas dengan lemparan yang sama. Ketakutan mulai menyelimuti suku primitif itu, tetapi atas perintah kepala suku, gelombang kedua pun datang menyerang. Melihat banyaknya anggota suku yang terbunuh membuat nyali Boar dan sisa anggota menjadi ciut. Akhirnya muncullah seorang petarung tangguh dari suku kanibal. Walaupun penampilannya terlihat idiot, kelincahannya membuat Riku sangat kewalahan. Riku akhirnya menyadari bahwa kelemahan petarung lincah ini terletak pada kakinya. Sang dukun akhirnya muncul. Setelah melepaskan semua alat ritualnya, sang dukun menyerang Riku dengan jurus tongkat. Pertarungan sempat terhenti sesaat ketika sang dukun melepaskan bajunya. Melihat serangan Riku yang bertubi-tubi, sang dukun menyadari bahwa tongkatnya tidak akan bertahan lama. Akhirnya dengan susah payah, Riku berhasil mengalahkan sang dukun. Kini hanya tersisa satu orang, yaitu sang kepala suku Boar. Dengan kapak dan kodachi di tangannya, Boar siap menantang Riku untuk bertarung. Riku yang sudah kelelahan menghadapi begitu banyak anggota suku kanibal tidak mampu menghadapi serangan ganas Boar, dan ia terus-menerus terdesak. Tetapi tepat pada saat genting, Riku melihat kembali bayangan istrinya. Semangat hidupnya kembali menyala, dan dengan sekuat tenaga, ia melakukan serangan balik yang mematikan. Demikianlah kisah Riku, seorang diri menghabisi suku kanibal.
Apakah yang akan dilakukan Riku? Apakah dia akan bunuh diri lagi? Atau hidup menyendiri di pulau itu? Satu hal yang Mimin masih bingung, tidak terlihat seorang pun suku wanita di pulau itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya.